Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Fahdina lima ikhtalafa fihi minal haqq. Innaka tahdi man tasha'u biiznika ila siratim mustaqim. Jamaah salat subuh muslimin dan muslimat yang kami muliakan dan kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Ahad, hari yang ke-20 dari bulan yang ke-6 menurut penanggalan Islam, bulan Jumadal Akhir tahun 1446 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2024 miladiyah. Melanjutkan rangkaian kajian bersambung kita di tiap Ahad pekan yang keempat. Kita masih berada di bab yang kelima dari 6 bab pembahasan Kitabul Jami' dari kitab induk Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis urutan yang ke-12. Sebuah hadis yang dibawakan oleh penyusun kitab ini untuk memahamkan kepada kita semua tentang salah satu dari sendi makarimil akhlak, akhlak yang mulia dalam agama kita, yaitu memberikan perhatian terhadap kualitas dari amal yang dikerjakan dari sisi manfaatnya. Tanda di mana seseorang itu memiliki akhlak yang mulia tatkala dia semangat, antusias, bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai amalan yang bermanfaat untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Dibawakan untuk kita semua sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Selengkapnya kita baca petunjuk dari Nabi SAW
yang disampaikan melalui jalur sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Salam ini. Berkata Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu lana wa lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira wa 'an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu annahu qala. Dan dari sahabat mulia Abdullah ibnu Salam, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, qala Rasulullah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salama, sebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali kekerabatan, wa at'imut ta'am, berilah makanan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian semua akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Salam ini adalah petuah pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau suarakan di kota Madinah. Petuah bertuah jannah, petuah dari Nabi yang menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala masukkan hambanya ke dalam surga. Bila kita menelusuri kisah periwayatan hadis ini secara utuh, ini diceritakan oleh periwayat hadis ini sendiri, yaitu sahabat Abdullah bin Salam. Sebelum beliau masuk Islam, disebutkan dalam data sejarah, Abdullah bin Salam ini termasuk orang yang sudah lama mendiami kota Yathrib atau kota Madinah. Sebelum datangnya Rasul dan para sahabat ke kota Madinah kala mereka berhijrah, Abdullah bin Salam yang merupakan tokoh sekaligus uskup, senior pemuka agama orang Yahudi, itu telah mendiami kota ini. Kita tahu dalam sejarah kota Madinah sebelum datangnya Rasul itu menjadi tempat migrasi orang-orang Yahudi. Dan ada 3 klan besar di kota Madinah. Klan Bani An-Nadir, klan Bani Quraidah, dan satu lagi klan dari mana sahabat Abdullah bin Salam ini berasal, yaitu klan Bani Qainuqa. Beliau ini di mata klan Bani Qainuqa termasuk orang yang sangat dihormati. Beliau asli Pak, keturunan Yahudi. Yahudinya buatan kaleng-kaleng nih Pak. Beliau jikalau dirunut silsilah nasabnya itu bersambung sampai Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dahulu sebelum masuk Islam, orang mengenalnya, hadirin sekalian, dengan panggilan Abu Yusuf Al-Husain. Orang mengenalnya dengan panggilan Husain, karena memang nama aslinya Husain.
Saat berjumpa dengan Nabi lalu menyatakan diri masuk Islam, Nabi merubah, Pak. Mengganti nama orang ini menjadi Abdullah. Mari kita simak penuturan dari beliau, Pak. Kala beliau menyampaikan petuah pertama di Madinah yang bertuah jannah ini. Abdullah bin Salam mengatakan, lamma qadima Rasulullah al-Madinah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, injafalan nasu ilaih, orang-orang segera pergi mengerumuni beliau. Tentu saat itu kota Madinah geger, Pak. Orang Yahudi pun ikut bingung juga, ini ada apa sebenarnya di kota Madinah kok ramai-ramai orang. Mengundang penasaran pada diri Abdullah bin Salam saat itu yang belum masuk Islam. Faji'tu fin nasiri anzura ilaihi. Aku kemudian bergegas untuk pergi guna melihat apa yang terjadi. Falamma stabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzabin. Abdullah bin Salam mendengar bahwasanya Rasul yang dinanti-nanti telah tiba, dan memang di kitab Taurat, Pak, milik orang Yahudi sudah ada bocorannya perihal keluarnya Nabi ini. Kata Abdullah bin Salam dalam kesan pertamanya melihat, Pak, dari aura wajah, Pak. Ketika aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengetahui bahwa wajah orang ini bukan wajah pendusta, bukan wajah pembohong. Ini feeling orang yang fitrah hatinya, Pak, dijaga. Meski saat itu dia beragama menurut kitab Taurat. Seorang uskup, seorang tokoh agama Yahudi, kala melihat Rasul, Pak, langsung jatuh hati, Pak. Terkesan dengan wajah beliau yang tidak menampakkan aura kebohongan. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ya ayyuhan nas. Menurut persaksian Abdullah bin Salam, yang pertama kali beliau ucapkan kala tiba di kota Madinah adalah redaksi hadis yang kita simak bersama tadi. Wahai manusia, tebarkanlah salam, sambunglah silaturahim, berikanlah makan, sholatlah malam. Di saat manusia tertidur, kalian akan masuk surga dalam keadaan salam, Pak, dalam keadaan sejahtera. Menarik nih kalau kita memiliki dzauq al-arabi, hadirin, memiliki setidaknya selera dalam berbahasa Arab, kita akan bisa menemukan, Pak, di sini susunan yang sangat indah, ya. Dari mulai sahabat yang meriwayatkan hadis ini berakhiran huruf mim, Pak, Abdullah bin Salam. Kemudian petuah Nabi yang berjumlah 4 semuanya juga diakhiri dengan huruf mim, Pak. Afsus salam, silul arham, at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam. Lalu ditutup, Pak, dengan akhiran mim juga, tadkhulul jannata bisalam. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya sajak, hadirin, bersajak, Pak. Ini salah satu dari hadis indah, ya, dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih tentang sahabat Abdullah bin Salam, Pak. Kami nukilkan untuk hadirin sekalian sebuah riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari dari jalur sahabat Anas ibn Malik tentang kronologi awal keislaman dari mantan uskup Yahudi ini, Pak. Kata Anas ibn Malik, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba dan Abdullah ibn Salam pun tiba,
Abdullah bin Salam yang tatkala itu dari kejauhan melihat aura yang memancar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah aura yang positif. Beliau lantas menyatakan diri masuk Islam di hadapan beliau. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang paling benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa annaka ji'ta bihaq, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Rasulullah datang dengan membawa kebenaran, Pak. Seorang uskup, Pak, dengan fitrah bersihnya mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi itu adalah kebenaran. Lantas beliau curhat, Pak. Ya Rasulullah, Anda ini tahu aku ini adalah seorang yang dulunya Yahudi. Bukan hanya Yahudi biasa, Pak. Anni sayyiduhum wa benu sayyidihim. Aku ini tokoh dan putra dari tokoh-tokoh Yahudi yang ada di kota Madinah. Wa a'lamuhum wa benu a'lamihim. Aku ini anak orang yang paling alim, paling mengerti tentang Taurat, dan putra keturunan anak-anak orang yang mengerti Taurat. Aku minta kepada engkau ya Rasul, doakanlah dan dakwahilah kaumku Bani Qainuqa agar mereka itu mau masuk Islam. Sebelum mereka mengetahui, memergoki kalau aku ini sudah lebih dulu masuk Islam, Pak. Ya, beliau ini pintar, Pak. Kalau beliau langsung cerita, wah akan rame, Pak. Biarkanlah nanti orang lain yang menceritakan bahwa Abdullah bin Salam itu telah menyatakan diri masuk Islam. Singkat cerita, Rasul kemudian mengiyakan permintaan dari Abdullah bin Salam, Pak. Beliau datang menemui klan dari keluarga besar Abdullah bin Salam. Apa yang dilakukan Nabi? Berdakwah, Pak. Ya ma'syarul Yahud, wahai keluarga besar Yahudi, wailakum ittaqullah, celakalah kalian, takutlah kalian semua kepada Allah. Wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Dia. Innakum la ta'lamuna anni rasulullahi haqqa. Kalian tahu sebenarnya aku ini adalah Rasul Allah yang benar. Wa anni ji'tukum bihaq, dan aku datang dengan membawa kebenaran. Satu permintaanku kepada kalian, fa aslimu, masuk Islamlah kalian. Lock inlah kalian ke dalam agama Islam. Namanya orang Yahudi, Pak, mohon maaf, Pak, bangsa brengsek, Pak. Dengan enteng mereka mengatakan, mana na'lamu, nggak kenal tuh. Kami nggak tahu. Kamu siapa? Yang kamu bawa kami nggak tahu. Jawab mereka dengan enteng, Pak. Mereka mengatakan itu sebanyak 3 kali. Mana alamu, kami nggak kenal, kami nggak tahu. Padahal mereka apa, Pak? Tahu. Karena tertulis dalam Taurat ya tentang perihal munculnya Nabi Rasul terakhir sebagai suksesor Nabi Yesus, Pak, atau Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina Muhammad afdhalus shalah wa atammut taslim. Lantas Rasul, Pak, tidak kemudian kehabisan akal. Beliau bertanya kepada mereka, kalian kenal enggak dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Salam alias Husain bin Salam? Wah, mereka langsung komentar positif. Oh, kami tahu. Ini adalah tokoh kami. Ini anak dari orang-orang yang kami hormati di kota ini. Bahkan dia adalah uskup kesayangan kami, kata mereka, Pak. Klan Bani Qainuqa. Maka Rasul alaihi salatu wassalam kemudian menyuruh, Pak, Abdullah bin Salam yang sudah sebelumnya ada di situ, Pak, tapi bersembunyi, muncul. Ini orang yang kalian junjung-junjung, Abdullah bin Salam ada di hadapan kalian. Kata Rasul, bagaimana pendapat kalian jikalau orang ini yang kalian idolakan ini masuk Islam? Mereka mengatakan, oh, nggak mungkin dia masuk Islam.
Namanya orang Yahudi, Pak, bangsa busuk ya. Gak mungkin Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Ya, coba kalian simak penuturan dari Abdullah bin Salam sendiri. Abdullah bin Salam kemudian diberikan waktu oleh Rasul. Beliau berorasi, Pak, di hadapan keluarganya, klan Bani Qainuqa. Ya ma'syarul Yahud, ittaqullah. Wahai segenap keluarga orang-orang Yahudi, takutlah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya Abdullah bin Salam telah menyatakan diri masuk Islam. Wah, mereka kemudian kami nggak percaya, kami tidak percaya. Rasul sudah anyel, Pak, diusir mereka ini, Pak, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi. Ini salah satu dari sisi insight lain, hadirin, wawasan lain berkaitan dengan kisah sahabat Abdullah bin Salam yang semakin mengukuhkan keyakinan dan pengetahuan kita bahwa memang tatkala Allah menyematkan predikat al-maghdubi alaihim kepada bangsa Yahudi, Pak, itu tidak salah. Mereka itu adalah bangsa yang dimurkai dari sisi pripun, dari sisi mereka punya ilmu tapi tidak mau menggunakan ilmunya, Pak. Mereka merahasiakan kebenaran yang telah jelas-jelas nampak. Baik, kita masuk kepada petuah pertama Nabi di Madinah yang bertuah jannah ini, hadirin. Beliau awali dengan seruan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Beliau membuka orasinya dengan sebuah muqaddimah, sebuah pendahuluan, Pak, untuk menarik perhatian. Ini biasa nih digunakan dalam bahasa Arab. Menarik perhatian orang itu dengan memberikan seruan, Pak, atau panggilan. Inilah yang kemudian digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah seringkali menggunakan metode seperti ini. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kul ya ayyuhal kafirun, dan yang semisalnya, Pak, untuk menarik perhatian. Dan tentu di balik seruan tersebut ada hal penting yang ingin disampaikan. Termasuk saat itu Rasul menyeru penduduk kota Madinah kala beliau pertama kali tiba di kota Madinah. Apa yang akan beliau sampaikan ini adalah petuah bertuah, hadirin. Bukanlah orasi sembarangan. Menariknya, tatkala Rasul pertama kali tiba di kota Madinah, mengapa beliau tidak seperti dulu, Pak, polanya di kota Mekah? Beliau datang dari satu klan ke klan yang lain, datang dari satu pintu ke pintu yang lain, berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain. Yang beliau suarakan, Pak, pertama itu adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai segenap manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Artinya, masuklah kalian ke dalam Islam, kalian pasti beruntung. Ini dulu di fase Mekah, Pak. Tatkala Nabi berada di fase Madinah, ceritanya sudah berbeda, Pak. Kenapa? Karena tatanan tauhid itu sudah dibangun oleh Nabi selama 13 tahun lamanya di fase Mekah. Sehingga di kota Madinah ini bisa disimpulkan Rasul itu membangun peradaban baru, Pak. Membentuk, kalau istilah kita, Pak, masyarakat madani, Pak. Di antaranya apa? Ditanamkan kepada mereka akhlak yang baik, agar muncul jiwa sosial, jiwa kemasyarakatan yang berdasarkan asas Islam, Pak. Yang tentu ya ini menjadi pedoman bagi seorang muslim melebihi pedoman dia terhadap Pancasila. Kita sejak dini, Pak, diajarkan untuk memiliki jiwa nasionalis, patriotisme, Pak, cinta tanah air. Kita tidak menolak hal tersebut, hadirin. Karena memang kita masing-masing mencintai tanah kelahiran kita. Tetapi ada, Pak, yang lebih utama dan kita prioritaskan untuk kita cintai,
yang jaminannya adalah surga, Pak. Allah Subhanahu wa taala dengan agamanya Islam. Jadi ketika Rasul di kota Madinah, beliau membangun peradaban baru, Pak, membentuk karakter masyarakat yang madani. Agar menjadi masyarakat yang berkarakter, inilah Pak, 4 sendi yang dibangun oleh beliau. Yang pertama hadirin, beliau memberikan bertuah jannah berupa nopo afsus salam. Sebarkanlah dan perbanyaklah salam. Makna afsyu as-salam itu bukan hanya sekedar menyebarkan sekali 2 kali, Pak, tetapi memperbanyaknya. Para ulama memahamkan kepada kita semua, petuah Rasul yang pertama ini untuk menebarkan salam itu memiliki 2 makna inti. Makna yang pertama adalah al-iksaru minhu, memperbanyak salam, Pak, dengan mengucapkannya kepada setiap orang yang dijumpai, baik ia mengenalinya maupun tidak mengenalinya, Pak. Luar biasa, Pak, ini. Sebuah strategi sosial kemasyarakatan, Pak, menunjukkan cerdasnya Rasul itu dalam bersosial, Pak. Oleh karena itu sangat komplit nih sosok Nabi ini, Pak. Masalah dakwah beliau nomor 1, masalah politik ya beliau nomor 1, masalah strategi perang beliau yang nomor 1, masalah kecerdasan sosial, Pak, beliau juga nomor 1. Ekonomi pun demikian, Pak. Di antara sendi kecerdasan Rasul dalam bersosial, di balik upaya ini, Pak, menebarkan salam dengan memperbanyak salam kala berjumpa dengan siapapun. Ini kan ceritanya di kota Madinah belum saling mengenal, Pak, belum saling akrab. Bagaimana upaya pengakrabannya? Menebarkan salam, Pak. Tidak membatasi salam hanya kepada pihak-pihak yang dikenal saja. Wah, kalau kita ingin melestarikan kearifan lokal agama kita, Pak, yang sudah dibangun oleh Rasul 14 abad yang silam, di masyarakat kita, di lingkungan perumahan kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan tempat di mana kita tinggal, hendaknya kita melakukan apa yang menjadi petuah Rasul ini. Tebarkanlah salam, Pak, dengan memperbanyaknya saat kita berjumpa dengan siapapun. Ada satu sisi, Pak, yang kita dipahamkan oleh para ulama. Membatasi salam hanya kepada pihak yang dikenal, Pak, ini ada unsur kurangnya keikhlasan, Pak, dalam diri kita. Oke, ini menjadi catatan bagi kita semua, kita kalangan muslim yang sregep pengaosan, Pak, yang sregep pengajian. Kita diberikan nasihat oleh para ulama, Pak. Kami hanya menukil di sini. Membatasi salam hanya kepada pihak yang kita kenal, Pak, itu menunjukkan kurangnya keikhlasan dalam diri kita. Orang yang tulus, Pak, orang yang ikhlas, Pak, dia tidak akan pandang bulu, Pak. Siapapun yang dia jumpai, dia akan berikan salam hormat terbaik untuknya, Pak. Selama dia satu agama, Pak, sama-sama muslim. Maka monggo, Pak, perbaiki keikhlasan, ketulusan kita, Pak, dalam memberikan sapaan hangat kepada saudara kita sesama muslim. Ampun dibatasi, Pak. Iki dudu satu klan, iki dudu satu geng, dadi dudu boloku, orang salah. Salah, Pak, ini. Islam itu tidak mengenal gangster, Pak. Ya, semua apapun atributnya, hadirin sekalian, selama dia muslim, Pak, maka dia saudara kita. Kan tidak ada ceritanya Rasul saat itu, Pak, di kota Madinah. Ayo, sing muhajirin, ayo do kumpul dewe-dewe. Sing ansor aja, beda, kita beda geng. Oh, tidak ada, Pak, ceritanya seperti itu, Pak. Ini yang perlu kita luruskan bersama. Dan jangan mau, Pak, kita di kotak-kotak. Kalau kita di kotak-kotak seperti itu, Pak, ini akan mengurangi eksistensi dan kekuatan kita sebagai kaum muslimin, hadirin. Unsur kekuatan Islam itu dibangun dari hal yang sederhana ini, Pak. Mengucapkan dan memperbanyak salam.
Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama, di balik sebarkanlah salam adalah izharuhu bil lafaz. Ini menampakkan salam itu Pak dengan lafal yang jelas, bukan mekum. Pak. Dan sering kita dengar Pak anak-anak itu nggih, mekum mah, mekum niku napa? Lafalnya harus cetha Pak, karena itu ada unsur doanya. Mekum ini apa artinya pun? ASS niku napa artinya pun ndak cetha Pak. Salam itu yang jelas, sudah baku dalam agama kita. Assalamualaikum Pak. Lantangkan suara kita supaya orang yang mendengarnya itu memastikan Pak kalau kita sedang mendoakan dirinya Pak. Nah itu kalau seperti itu Pak kan asik Pak, yang mendengarnya semangat. Boloku nek ngei salam aku hangat, sak hangat-hangat nganti kupingku panas saking banteri. Ada kehangatan Pak ketika salam itu disampaikan dengan antusias, ditambahkan dengan wajah yang penuh dengan senyuman Pak. Tur dikai hadiah barang go Mas. Akan terselip teng mriki Pak, amplop. Seneng sinten sing mboten seneng Pak. Inilah yang membangun sendi kekuatan kemasyarakatan muslim di kota Madinah Pak. Hal sepele Pak. Saling bertegur sapa, memberikan salam yang terbaik. Jangan hanya salam olahraga saja Pak yang baik, salam yang ini Pak yang harus kita perbaiki bersama. Ya perbanyak Pak doa loh itu Pak. Semakin banyak pihak yang kita salami, semakin banyak orang yang mendoakan balik untuk kita semua Pak. Mendapatkan doa kesejahteraan Pak, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan sudah kita ulas bersama di beberapa majelis di purnama yang telah berlalu, hadirin, hikmah di balik salam ya. Tentu seperti yang dibangun oleh Rasul, ada upaya Pak untuk membangun cinta dan solidaritas kuat antar kaum muslimin. Dan perlu kami informasikan, keterangan hadirin sekalian disampaikan untuk kita semua agar memantik Pak kesadaran dan semangat kita dalam membudayakan salam. Salah satu dari kebencian orang Yahudi dan orang Nasara Pak kepada umat Islam ketika mereka itu menghidupkan budaya salam Pak. Kenapa? Kalau hangat di antara mereka ini pertanda persatuan dan kesatuan umat Islam solid Pak. Tapi nek do meneng-meneng buang muka iki dudu boloku, dudu klanku. Wah, sing keplok-keplok sinten Pak? Yahudi kalian Nasara Pak. Wah, apik we. Ya do kereh kabeh, do padu kabeh. Itu musuh-musuh Allah Pak, memahaminya demikian. Ya. Di balik salam yang kita tebarkan Pak, ini menunjukkan kualitas keagamaan kita Pak. Standar dari Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasul pernah ditanya oleh seseorang yang tidak dikenal, Ayyul Islami khair? Islam yang macam mana Rasul? Yang dikatakan yang terbaik. Rasul menyebutkan salah satu indikatornya Pak, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal Pak. Berarti kalau kita polanya selama ini Pak, salamku sing tak kenal wae, atasanku ya, wong-wong sing loyal karo aku. Nah, ini menunjukkan Pak, Islam kita tidak berkualitas Pak. Tapi kalau kita kepada siapa saja salam Pak, seperti yang diamalkan sahabat Nabi bila tidak salah, disebutkan pula ini ceritanya Pak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bila tidak Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud seperti itu Pak, datang ke pasar Pak hanya untuk apa Pak? Salam Pak. Nyalami bakul-bakul, nyalami emak-emak di pasar sing dagang Pak, berjumpa dengan orang salam. Napa nggih kuat Pak jenengan ngoten niku Pak? Melampah teng pasar Kartosuro Pak, boten tinggi transaksi Pak, tinggi salam. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak, dikira wong kurang sak sendok Pak. Ki ngopo wong iki? Tapi itu yang diamalkan sahabat Pak, menunjukkan bagaimana antusiasme mereka dalam beragama. Satu lagi tentang sudut ini hadirin sekalian, Rasul mengingatkan kita semua agar kita merubah pola kita Pak.
Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit itu adalah salah satunya adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam, Pak. Rasul mengatakan abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia yang paling medit, manusia yang paling pelit, manusia yang paling bakhil kata Nabi adalah manusia yang bakhil dalam mengucapkan salam, Pak. Menampakkan senyum semanis senyum Pepsodent kangelan, Pak. Mulutnya ditutup terus. Plerak, plerok. Susah untuk menampakkan senyuman yang manis, Pak. Susah bagi dirinya untuk mengucapkan salam. Ini kata Nabi, ciri-ciri orang pelit, Pak. Ciri-ciri orang bakhil. Maka nanti, Pak, kita yang kerja di perusahaan, di kantor, kalau melihat ada rekan sesama karyawan, Pak, sesama pegawai, sama-sama muslim, salam, Pak. Assalamualaikum. Dalam ruang lingkup rumah tangga kita, seorang suami datang dari kerjaan, datang dari luar, Pak, salam. Supaya anggota keluarga di rumah itu belajar, oh, papa kami tercinta kalau datang ke rumah selalu memberikan salam yang paling hangat. Anak belajar, hadirin. Jenengan tidak perlu keluar-keluar mengajarkan tata krama dan sopan santun kepada anak. Anak auto belajar, Pak, dari keteladanan yang kita perlihatkan. Salah satunya kalau masuk rumah, salam. Baik, ini petunjuk yang pertama, bertuah yang pertama, hadirin, dari Rasul. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan wasilu al-arham. Sambunglah tali kekerabatan. Ini merupakan salah satu wasiat, hadirin, dari wasiat yang sering disampaikan oleh Rasul dalam khutbahnya, Pak, di berbagai momentum, dan kemudian diikuti oleh para kiai, para penerus perjuangan Nabi dan Rasul kala berorasi, Pak. Mengutip kutipan ayat dari surah An-Nisa, hadirin, ayat yang pertama. Ini sering dibacakan dan diperdengarkan di Jumatan, Pak, ayat ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, dan seterusnya, Pak. Di sana ada petikan ayat yang berbunyi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, wal arham, kalian menyambung silaturahim. Berarti tiap Jumatan, Pak, kala ayat ini dibacakan, kita diingatkan untuk selalu menyambung hubungan yang baik dengan kerabat dekat kita semua. Kita dulu sudah belajar di beberapa majelis yang telah berlalu. Ulama memberikan gambaran, Pak, batasan arham kita. Batasan siapa yang menjadi bagian dari rahim masing-masing dari kita, Pak. Jangan dipahami seperti pemahaman orang sekarang. Aku arep neng di, Mas. Aku arep silaturahim ngene kancaku nggoes. Ajeng temu dilek. Aku arep silaturahim karo kancaku SD mbiyen. Itu penggunaan silaturahim yang terlalu kebablasan, Pak. Yang namanya silaturahim, menyambung rahim, itu adalah orang yang memiliki hubungan kerabat, Pak, dengan kita. Satu rahim, satu indung, Pak. Gambarannya oleh para ulama itu sampai generasi kakek keempat kita, Pak. Sampai generasi al-jaddu ar-rabi', kakek keempat, Pak. Ada, kita punya kakek, atasnya kakek nama, Pak? Buyut nih. Atasnya buyut, cangga. Atasnya lagi Sena singgur gitu. Buyut cicit nggih, Mas? Nah, itu. Monggo, Pak. Ya, ini batasan dan gambaran yang dijelaskan oleh para ulama. Sampai generasi kakek yang keempat, Pak. Berarti kan kalau kita telusuri, Pak, sebenarnya masing-masing dari kita arhamnya itu luas, Pak. Rahim kita itu luas, hanya saja kita tidak mau mencari dan menelusuri, Pak. Kita terlalu asik dengan geng kita masing-masing, Pak. Sing geng goes, sing geng nekeran, dan macam-macam, Pak.
Nganti lali kalau dia itu punya keluarga besar. Tahu-tahu ketika ada acara cerita-cerita, oh ternyata kowe dulurku toh Mas. Ternyata kowe warisku toh Mas. Dan ternyata Pak, baru ketahuan setelah sekian lama. Upaya yang baik hadirin kalau ada di antara kita yang berinisiatif Pak, mendata Pak. Salah satu kebiasaan yang baik dari saudara-saudara kita yang belajar dengan para kiai Pak, dari kalangan NU nih, mereka itu sangat melestarikan hal ini Pak. Masalah pernasapan itu dilestarikan Pak. Kami punya keluarga di Jawa Timur hadirin sekalian, Nganjuk nih Pak. Ada salah seorang dari sepupu istri niku Pak yang mendata Pak. Sampai nama anak kami didata Pak, supaya apa? Tidak putus silaturahim. Ya memang beda server Pak, ya memang beda server, tetapi ya karena kita punya hubungan rahim Pak. Kita punya hubungan sama-sama muslim, tidak apa-apa beda server, dalam arti beda keorganisasian, ada yang terlibat organisasi, ada yang tidak. Ya, yang penting kita sama-sama satu Pak, yaitu agama Islam. Kerabat atau saudara yang perlu kita sambung, ada yang karena nasab, ada karena sepersusuan, ada pula karena pernikahan. Yang dimaksud oleh Rasul silu al-arham, sambung tali silaturahim, itu adalah saudara kita Pak karena nasab nih. Karena kepentingan nasab. Yang punya orang tua, ayah, ibu itu yang paling utama. Kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, keponakan-keponakan, inilah yang masuk dalam ruang lingkup silaturahim. Sudut tentang bagaimana kita bersilaturahim yang baik dan benar sesuai dengan agama kita, perlu kita perhatikan beberapa hal yang patut diprioritaskan Pak. Yang pertama dari sudut kedekatan. Yang dekat itu lebih utama daripada yang jauh. Selalu dahulukan yang satu kota Pak dengan kita, atau bahkan satu RT Pak dengan kita, dan dia masih terah keluarga dekat kita. Itu yang kita utamakan dari mereka yang berada di luar pulau, apalagi luar negeri Pak. Ngei sodako adomen tekan Amerika, ono dulur ning Amerika padahal sebelah nggih dulure piyambak Pak. Ini yang perlu diperbaiki konsepnya. Yang dekat itu yang lebih utama daripada yang jauh. Semakin dekat Pak, semakin baik untuk kita sambung silaturahim. Yang kedua dari sudut kebutuhan Pak, yang membutuhkan itu lebih utama untuk kita sambung silaturahim daripada yang tidak membutuhkan Pak. Dalam bentuk bantuan baik material maupun moral Pak. Kalau ternyata kerabat kita ini perlu Pak uluran tangan kita, monggo Pak, ulurkan tangan kita sepanjang mungkin untuk saudara kita ini yang masih satu rahim dengan kita. Lalu yang ketiga dari sudut psikologis dan kejiwaan Pak, bila ada dari kerabat, bila ada dari keluarga besar kita yang merasa sedih, merasa bingung, merasa tidak senang kalau kita tidak bersilaturahim Pak, tentu mereka ini menjadi prioritas kita semua. Ini kan berbeda-beda Pak. Ada orang yang senang dikunjungi sepekan sekali Pak. Ada orang yang senang disapa rapopola setahun pisan, wayahe badan, gitu, nembe silaturahim Pak. Macam-macam. Kalau ternyata orang, apalagi dia orang tua kita Pak, berkenannya mereka untuk kita sambung silaturahim tiap hari Pak, dibel tiap hari dihubungi Pak. Nah, berarti tugas kita untuk menghubungi beliau-beliau setiap hari. Ini tiga sudut yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah menyambung silaturahim. Kemudian petuah Nabi yang ketiga, Nabi mengatakan wa at'imut ta'am. Berilah makanan, kata Nabi. Sebuah amalan yang besar dalam agama kita, amalan memberikan makan Pak, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada kalangan fakir miskin, anak-anak yatim, janda yang kesusahan ekonominya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada di pelosok-pelosok desa yang memang secara ekonomi itu jauh dari standar sejahtera Pak. Ya, mereka ini adalah pihak-pihak, objek-objek yang memang bila kita salurkan makanan kepada mereka, ini adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah sebutkan dalam ayat Al-Balad, hadirin sekalian, di ayat yang ke-14. Au it'amun fi yaumin di masghobah, atau memberikan makan di saat kelaparan. Kita berikan makan kepada objek yang memang berhak, Pak, agar tepat sasaran. Kita berikan makanan. Kemudian Allah juga angkat di Al-Quran, Allah sanjung-sanjung, Pak, orang yang suka memberi, Pak, memberikan makan maupun minum kepada orang yang membutuhkan. Di antara ciri-ciri al-abrar, orang yang berbakti kepada Allah, mereka wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, memberikan makanan yang mereka sukai, hadirin sekalian. Kalau yang disukai itu adalah makanan yang standarnya istimewa, Pak, jangan kita berikan kepada orang itu yang sederhana, bahkan sederhananya cenderung low budget, Pak. Ya, sederhananya ya murah, kayak isko kucing, gitu, Pak. Sedangkan standar kita standar resto, Pak. Ya, ini kalau kita ingin masuk dalam lingkaran al-abrar yang disanjung oleh Allah, berikanlah makanan itu yang membuat orang itu bahagia, Pak. Makanan yang kita sukai menjadi best favorit bagi kita semua. Kalau kita ingin kita dibahagiakan oleh orang, belajar, Pak, untuk membahagiakan orang lain. Prinsipnya memberikan pemberian itu jangan hanya sekedar pantas dan layak, Pak, tapi istimewa, membuat orang tersebut bisa tersenyum bahagia. Ini memberikan makan, hadirin. Lalu yang terakhir, petuah bertuah yang keempat, Rasul mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah kalian di saat kondisi manusia sedang tidur. Para ulama menguraikan makna dari salat malam di sini, Pak, mencakup salat yang fardu, yang wajib, yang mahdhah, maupun salat-salat pengiring yang wajib, Pak, salat-salat nafilah. Nah, salat fardu bisa kita lihat, Pak, dari salat Isya dan salat ya yang diselenggarakan kala malam berakhir kemudian hari berganti, salat subuh, Pak. Dua jenis salat yang paling berat bagi sinten, Pak? Orang-orang munafik. Rasul mengatakan ya, petuah bertuah yang keempat, salatlah di malam saat manusia itu lalai, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Lalu mencakup pula, hadirin, sholat pelengkap dan pengiring yang wajib, yaitu sholat sunnah, sholat tahajud maupun qiyamul lail, hadirin. Baik diawali dengan tidur terlebih dahulu maupun dengan tidak tidur, Pak. Termasuk nanti di bulan Ramadan, sekitar berapa bulan lagi, Pak? 2 bulan lebih, Pak. Ya, 2 bulan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan, kita bisa berjumpa kembali bersama-sama keluarga dan orang yang kita cinta dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salat tarawih, Pak, itu juga termasuk pengamalan hadis ini. Rasul mengatakan dalam kondisi manusia sedang tidur, kala kita bisa untuk bangun, hadirin, tidak lalai dari mengerjakan sholat-sholat tadi. Ini menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita menghidupkan malam, Pak, dengan qiyamul lail, dengan tahajud, saat manusia itu sedang asik-asiknya mendengkur, Pak. Di suaranya sudah sahut-sahutan, Pak, saking lelapnya tidur. Ngak-ngok, hadirin sekalian. Kita, Pak, terbangun. Lelean bukan untuk nonton Liga Champion, Pak. Lelean untuk mengerjakan sholat malam. Tergerak hati kita untuk melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa keimanan di dalam hati kita itu betul-betul terkelola, tertata dengan baik. Apalagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sholat di saat manusia itu sedang terlelap tidur, Pak, artinya di malam hari, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengena, Pak, untuk khusyuk. Allah berfirman di surah Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qilan, kata Allah. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah lebih tepat untuk khusyuk, kata Allah, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Nah, kita yang biasa dimudahkan oleh Allah, hadirin, diberikan taufik olehnya untuk mengerjakan sholat malam, bisa Pak merasakan hal itu. Bagaimana suasana malam itu tenang Pak. Kita tidak mendengar suara anak-anak ribut, hanya mendengar suara saut-sautan kodok Pak, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat Allah, bermunajat kepadanya. Yang terakhir, Nabi menutup hadis ini, hadirin, ketika petuah yang 4 tadi benar-benar diperhatikan, dipahami dengan baik, lalu diamalkan secara disiplin, Rasul menjanjikan untuk kita semua, tadkhulul jannata bisalam. Kalian niscaya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat. Ulama menguraikan kepada kita semua, makna selamat di sini Pak ada 2. Yang pertama, tadkhulul jannata wa antum salimun. Kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat dari segala kekurangan, dari segala kekhawatiran, dari segala kesedihan. Diberikan proteksi Pak, tingkat tinggi Pak, dan bisa dikatakan proteksi paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga dilindungi dari segala bentuk musibah, diselamatkan dari segala bentuk mara bahaya. Lalu makna yang kedua, annahu yusallamu alaikum. Makna kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan salam atau sejahtera, kalian diberikan ucapan selamat oleh beberapa pihak. Yang pertama, Allah sendiri menyatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kemudian para malaikat pun demikian, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian dulu di dunia. Kemudian seluruh penghuni surga memberikan salam ya kepada mereka ini, hadirin, yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan salam. Bila kita cermati dari petuah bertuah yang 4 ini, hadirin, 3 yang pertama Pak, itu sangat berkaitan Pak dengan orang lain. Menebarkan salam, menyambung silaturahim, kemudian yang keempat memberikan makan. Sedangkan yang terakhir itu berkaitan dengan urusan privasi kita Pak, mengerjakan sholat malam. Ada pesan apa nih Pak? Message di balik hal ini, notif di balik hal ini yang perlu kita catat bersama Pak. Amalan yang paling terbaik itu adalah amalan yang mensupport kita untuk menjadi manusia terbaik. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling the best Pak, manusia paling terbaik adalah yang paling berguna Pak bagi orang lain. Dia punya energi Pak, dia punya power yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Seperti baterai alkalin itu loh Pak, menyala Pak, bisa menyalakan semuanya. Seorang muslim harus lebih dari baterai ABC, baterai every. Nah, niku. Dan segala mereknya harus menyala baterai seorang muslim itu. Ini tergambar ya dari bagaimana Rasul membangun Pak kurikulum muslim, masyarakat muslimah dari di kota Madinah. 3 Pak, ini berkaitan dengan urusan kita dan urusan orang lain. 1 berkaitan dengan urusan pribadi kita. Ini hadirin sekalian, beberapa penjelasan dan kutipan serta nukilan dari para ulama untuk membersamai kita memahami hadis Abdullah bin Salam, hadis yang ke-12 tentang petuah pertama di Madinah yang bertuah jannah. Kesimpulan bagi kita semua hadirin, kita belajar dari hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz, salah satu dari sendi dalam berakhlak yang baik Pak, memperhatikan kualitas amal kita. Hendaknya yang kita prioritaskan adalah amalan-amalan yang energinya Pak itu bisa berguna bukan hanya diri kita, untuk diri kita, tapi juga berguna bagi orang lain. Monggo kita melihat masing-masing dari kita punya potensi apa Pak yang bisa kita share kepada orang lain. Monggo kita share. Jangan menjadi seperti yang sering kami sampaikan Pak, menjadi muslim yang mandul Pak. Jadilah muslim itu yang produktif Pak, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang punya kemampuan dari sisi finansial, jadi produktif Pak dengan finansial kita.
Yang punya kemampuan dari sisi tenaganya luwih Pak, ya monggo dengan tenaga. Ya kita menjadi baterai Pak bagi orang lain. Yang kedua, hadirin kita belajar tentang 4 petuah yang bertuah surga. Dan ini hendaknya kita ciptakan Pak, kita bentuk di keluarga kita, di masyarakat kita masing-masing, supaya kita bisa mendapatkan paling tidak Pak, meskipun mungkin tidak sama Pak, mendekati Pak, tentang bagaimana peradaban yang sangat maju di kota Madinah An-Nabawiyah kala itu. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, kita belajar bersama ternyata Pak, surga itu mahal harganya Pak. Supaya kita bisa masuk dengan keluarga kita ke dalam surga secara sejahtera Pak, kita perlu berupaya, kita perlu beramal untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan dalam hadis, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah oleh Anda semua bahwa barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surganya Pak. Maka monggo kita ukir cerita Pak untuk diri kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan untuk membeli surga, kita lakukan Pak secara serius dan sungguh-sungguh. Demikian untuk rangkaian materi kita pada pagi hari ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu dari kami dan dari syaitan. Kami memohon ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, dari ketidakbenaran tersebut. Kita berdoa dan memohon kepada Allah melalui seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, membimbing kita selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, telah mewafatkan kita semua dalam keadaan yang terindah husnul khatimah, dan masukkan kita semua serta keluarga kita ke dalam surga Allah yang paling istimewa, Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Moga ditutupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.